Air yang mengalir dari gunung, laut, dan sungai menghampiri masyarakat dan segala aspek dalam kehidupannya, yang selalu hadir untuk menemani setiap langkah yang ditapaki, yang mendampingi setiap sisi kehidupan yang dijalani. Air terus mengalir melintasi pertiwi, membawa berjuta mimpi dari satu kisah ke kisah lainnya. Menyapa setiap orang dengan kesegaran yang dibawanya, melenggang dari satu tempat ke tempat berikutnya. Air, melalui dialah manusia menghidupi diri, menjadi tulang punggung dari perekonomian pertiwi, memegang peran penting untuk menjayakan negeri. Sebagai salah satu sumber daya utama dalam kehidupan manusia, fungsi air pun beraneka rupa. Digunakan sebagai sumber pengairan dalam pertanian, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, serta menjadi bahan baku dari proses produksi. Di Indonesia sendiri, sumber daya air cukup melimpah, mencapai 2.828 km kubik. Wajar saja, mengingat Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Meski begitu, sumber daya air yang melimpah tidak seraya membuat distribusi air jadi merata. Karenanya, kehidupan dengan kecukupan air adalah upaya yang terus dilakukan, sesuai dengan kondisi wilayah dengan segenap persoalan lingkungannya. Di samping daerah berkecukupan air, ada juga yang mengalami kekurangan air. Demikianlah permasalahan sumber daya air yang tiada henti. Infrastruktur sumber daya air bertujuan untuk memanfaatkan air yang telah tersedia secara optimal, serta untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh air. Tujuan akhir pengelolaan sumber daya air adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 17,43% produksi domestik bruto nasional tahun 2017. Pertumbuhan penduduk maupun industri Provinsi Jawa Timur yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan air domestik meningkat tajam. Dalam bidang pertanian, Provinsi Jawa Timur memiliki target surplus tahun 2018 sebesar 4,9 juta ton beras atau total 8,7 juta ton. Pada tahun 2017, target telah dicapai sebesar 8,5 juta ton. Untuk memenuhi 200.000 ton target kenaikannya, diperlukan tambahan luas panen baru sebesar 35.000 hektar yang ekuivalen dengan 831 juta meter kubik kebutuhan air irigasi. Penambahan luas panen baru tersebut merupakan prioritas daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung prioritas nasional kedaulatan pangan. Untuk itu, dalam pelaksanaan penambahan luas panen baru tersebut diperlukan kebijakan dana alokasi khusus atau DAK irigasi yang arahnya mendukung sasaran prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 hingga 2019 dan Nawacita. Dana alokasi khusus irigasi merupakan DAK penugasan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang dialokasikan menurut skala prioritas. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas area layanan, dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai sasaran nasional, yaitu pembangunan jaringan irigasi permukaan, air tanah, dan rawa 1 juta hektar, serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, dan rawa 3 juta hektar.
DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan. Di samping dana alokasi umum atau DAU, regulasi tentang DAK ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005. Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk bidang irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dan provinsi, khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan alokasi DAK bidang irigasi tersebut, maka alokasi DAK bidang irigasi arah pemanfaatannya untuk rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru saluran irigasi yang selektif bila mana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota sudah berfungsi dengan baik. DAK bidang irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten atau kota untuk kemudian digunakan dalam penanganan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dilakukan dengan prinsip satu sistem irigasi kesatuan pengembangan dan pengelolaan. Dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Permen nomor 14/PRT/M/2015 mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi, yang mana bahwa satu sistem irigasi merupakan satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Kewenangan pengelolaan jaringan irigasi terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, daerah irigasi atau DI dengan luas kurang dari 1.000 hektar menjadi kewenangan dan tanggung jawab kabupaten atau kota dalam pengelolaannya. Bagian kedua, daerah irigasi atau DI dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi dalam pengelolaannya. Bagian ketiga, daerah irigasi atau DI dengan luas lebih dari 3.000 hektar menjadi wewenang dan tanggung jawab pusat dalam pengelolaannya. Meskipun telah dilakukan operasi dan pemeliharaan yang sebaik-baiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu, yakni umur prasarana dan sarana, sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibat pada penurunan kinerja. Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana. Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat layanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik. Isu strategis irigasi Jawa Timur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air adalah daya dukungan terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, serta kelestarian lingkungan yang linier dengan tujuan pembangunan milenium. Selain itu, pengelolaan sumber daya air harus mendukung program surplus 12 juta ton beras nasional, di mana 5,6 juta ton surplus menjadi beban Provinsi Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber pada 3 hal, yaitu dana APBD sebesar Rp227.240.732.000, dana tugas perbantuan operasi dan pemeliharaan atau TPOP sebesar Rp91.008.647.000, dan dana DAK bidang irigasi sebesar Rp6.605.419.000. Pemanfaatan DAK sebesar Rp6.605.419.000 tersebut dilaksanakan dalam program kerja rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa yang dilaksanakan di berbagai daerah dengan jumlah 22 objek kerja yang meliputi daerah antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Agar dapat memaksimalkan produksi di bidang pertanian, pengelolaan wilayah irigasi menjadi salah satu poin krusial. Berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, berbagai upaya dilakukan agar wilayah irigasi selalu dalam keadaan optimal. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah daerah irigasi Jatim Lerek di bawah Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT PSDA di Kediri. Daerah irigasi Jatim Lerek merupakan saluran irigasi yang berasal dari Sungai Brantas dan terdiri atas saluran induk dan saluran sekunder. Saluran induk Jatim Lerek mengairi Desa Jati Gedong, Desa Balungombo, Desa Dadi Tunggal, Desa Tapen, dan Desa Sidokaton. Sedangkan saluran sekunder Jatim Lerek mengairi Desa Jatim Lerek, Desa Karangmojo, Desa Pandaan, Desa Tanggung Keramat, Desa Puri Semanding, dan Desa Bawangan. Kabupaten Jombang adalah salah satu wilayah yang dialiri wilayah Sungai Brantas dengan luas wilayah mencapai 1.159 km persegi dan jumlah penduduk mencapai 1.247.303 jiwa pada tahun 2016. Bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan menjadi bidang yang ditekuni masyarakat Kabupaten Jombang setelah perdagangan, dengan jumlah pekerja mencapai 152.817 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015, Kabupaten Jombang mempunyai 201 daerah irigasi dengan luas area sawah beririgasi 48.029 hektar. Pada musim tanam bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017, luas tanam padi mencapai 60.685 hektar dengan rincian daerah irigasi kewenangan Kabupaten Jombang mencapai 19.104 hektar. Kewenangan Provinsi 4.430 hektar dan kewenangan Pusat 47.151 hektar. Berfungsi sebagai saluran pembawa atau pemasok
dengan rata-rata debit air mencapai 1.209 liter per detik di saluran induk dan 631 liter per detik di saluran sekunder. Daerah irigasi Jatimelere'k sendiri menjadi saluran irigasi utama untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian warga yang volumenya mencapai 1.882 liter per detik yang digunakan untuk mengairi sawah seluas 109 hektar di saluran induk dan 617 hektar di saluran sekunder. Pemanfaatan irigasi pun beragam, mulai untuk tanaman pangan, palawija, hingga buah-buahan. Tanggul kiri pada saluran induk Jatimelere'k banyak yang longsor dan saluran sekunder ada yang jebol. Apabila tidak segera diperbaiki, akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi sehingga akan mengganggu kinerja jaringan serta layanan irigasi Jatimelere'k seluas kurang lebih 1.570 hektar. Ya, alhamdulillah manfaatnya sangat besar sekali bagi penduduk desa Jatimelere'k. Soalnya sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Jatimelere'k itu adalah petani. Jadi sangat besar manfaatnya sekali untuk pertanian desa Jatimelere'k, bisa menghasilkan pertanian yang sangat bagus. Hasilnya juga bagus, bisa lancar pengairannya. Amin. Jadi Sungai Jatimelere'k 2 ini manfaatnya ada 2 menurut saya bagi masyarakat. Yang pertama untuk masyarakat pertanian, yang kedua untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang pertama untuk pertanian tentu ini kalau lancar tentu pertanian akan menjadi lancar juga. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin ini karena adanya Sungai Brantas yang di Keruk itu, sehingga Sungai Jatimelere'k ini menjadi tinggi dari keadaannya daripada Sungai Brantas, sehingga rehab ini tentu ini sangat menguntungkan atau sangat membantu bagi masyarakat petani. Karena kalau dulu itu hanya 1 kali panen, sekarang menjadi 2 kali panen karena setelah ada rehab ini pengairannya sangat lancar airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat secara umum ini adalah kebutuhan sehari-hari menurut saya, bahwa masyarakat di sekitar Sungai Jatimelere'k 2 ini banyak yang masih punya sumur gali, sehingga sumur gali ini airnya dari Sungai Jatimelere'k 2 ini. Kalau Sungai Jatimelere'k 2 ini tidak ada airnya, tentu sumur-sumur gali ini juga menjadi tidak ada airnya. Jadi ini juga menurut saya Sungai Jatimelere'k 2 ini kebutuhannya hanya bukan masyarakat Jatigedong, tetapi ini menurut saya ada 3 kecamatan yang membutuhkan ini. Yang pertama adalah Kecamatan Pelandaan, yang kedua Kecamatan Ploso, yang ketiga Kecamatan Gudu. Agar mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran irigasi utama, rehabilitasi di daerah irigasi Jatimelere'k perlu dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya pada talut saluran. Aliran air yang terus mengalir membuat talut atau dinding-dinding saluran mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kebocoran. Kebocoran ini membuat saluran irigasi kehilangan air dalam jumlah yang cukup signifikan, menjadikan porsi debit air yang dapat tersalurkan pun menjadi berkurang. Karenanya pada April hingga Juni 2018, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, UPT PSDA di Kediri, melakukan upaya rehabilitasi talut saluran yang mengalami kebocoran pada saluran induk dan sekunder daerah irigasi Jatimelere'k. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pemasangan pada batu kali talut sehingga kebocoran pada daerah irigasi dapat terhindarkan. Dengan begitu, fungsi jaringan irigasi dapat terlaksana secara lebih optimal. Jadi manfaat di Jatimelere'k ini untuk mengairi sawah kurang lebih seluas 2000 hektar. Jadi bermanfaat untuk ketahanan pangan Jawa Timur, sehingga
perlu dilakukan perbaikan untuk rehab Jatimelere. Jadi kita melakukan rehab di Jatimelere ini karena umur bangunan itu sudah dilakukan dulu tahun 2009. Tahun ini terjadi kebocoran sehingga air tidak bisa mengalir sampai ke hilir. Untuk itu pada tahun ini kita lakukan rehab DI Jatimelere kembali. Adapun perbaikan yang dilakukan pada saluran induk Jatimelere dilakukan sepanjang 201 meter yang terbagi menjadi 4 titik. Sedangkan pada saluran sekunder, rehabilitasi dilakukan pada saluran sepanjang 315 meter yang terbagi menjadi 11 titik. Jadi harapan kita setelah dilakukan perbaikan rehab DI Jatimelere ini, air bisa mengalir dari hulu sampai hilir sehingga hasil panen petani bisa meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. Harapan saya semoga pertaniannya ini bertambah lancar, bertambah baik, bertambah bagus, dan juga untuk masyarakat Jatimelere ini alhamdulillah semuanya bersyukur sekali dengan dibangunnya irigasi ini. Yang dulunya pengairannya itu banjir, akibat bocor itu banjir semua sawah masyarakat, jadi nggak bisa baik gitu. Sekarang setelah diperbaiki, alhamdulillah hasilnya sekarang sudah baik, sudah tidak banjir lagi sawah-sawah masyarakat itu. Kami selaku Kepala Desa Jatimelere berterima kasih sekali atas dibangunnya irigasi ini kepada Dinas Pengairan. Harapan masyarakat secara umum bahwa dengan terbangunnya atau rehab dari Sungai Jatimelere 2 ini, mari kita bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk merawat sungai ini sehingga apa yang menjadi harapan kebutuhan daripada petani dan masyarakat ini bisa terpenuhi secara lancar. Jadi untuk membangunkan mudah, tetapi untuk merawatnya nih yang mungkin lebih penting lagi. Saya pikir itu. Ya, harapan kita memang sangat besar, Mbak. Dengan adanya perbaikan saluran irigasi ini, kebocoran-kebocoran sudah bisa ditanggulangi sehingga pertanian kita semakin membaik. Karena pertanian sawah ini kan suatu saat juga membutuhkan mengeringkan lahan untuk bisa mengatasi atau menanggulangi masalah hama, misalkan seperti hama tikus, sundep, dan lain-lain itu bisa kita atasi. Kalau dengan adanya perbaikan-perbaikan ini manfaatnya juga sangat besar bagi kita. Manfaat setelah diperbaiki, maka pelayanan kebutuhan irigasi di daerah irigasi Jatimelere seluas kurang lebih 1.570 hektar dapat terlayani dengan baik dan optimal kembali. Dengan terselesaikannya proyek rehabilitasi daerah irigasi Jatimelere ini, pemberian layanan air irigasi dapat terpenuhi secara maksimal dari hulu hingga ke hilir. Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobisnis dan industrialisasi di Jawa Timur dapat terwujud melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, peningkatan ketahanan pangan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.